Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas E akan menjelaskan percobaan anti diare. Saya Nurli Agustina, stambuk G701 18175. Nama saya Reza Ulia, stambuk G701 18118. Saya Gita Syayani, stambuk G701 18034. Di sini saya akan menjelaskan tentang diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar yang terlalu sering atau terus-menerus. Fases yang keluar saat BAB biasanya encer dan lembek atau bahkan berair. Orang awam sering menyebutnya dengan istilah buang-buang air atau mencer. Masalah diare dibedakan menjadi dua, yaitu diare akut dan diare kronis. Diare akut yaitu diare yang berlangsung selama kurang lebih 3 hari, bahkan seminggu. Kebanyakan orang mengalami diare jangka pendek ini karena adanya infeksi pada saluran pencernaan. Nah, diare kronis yang berlangsung lebih dari 4 minggu atau bahkan lebih. Kondisi ini kurang umum dan biasanya disebabkan oleh kondisi medis, alergi, obat-obatan, atau infeksi kronis. Gejala yang paling sering dirasakan penderita diare antara lain perut terasa mulas, hingga encer atau bahkan berdarah, mengalami dehidrasi, pusing, lemas, dan kulit kering. Sebagian besar diare disebabkan oleh adanya infeksi kuman di usus besar. Namun diare yang berlangsung lama dapat terjadi akibat radang di saluran pencernaan. Pengobatan dan pencegahan diare. Penderita diare dapat meminum cairan elektrolit guna mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selama terjadi diare, konsumsilah makanan yang lunak dan antibiotik atau obat anti diare. Nah, di sini saya akan menjelaskan golongan-golongan anti diare. Yang pertama ada opium. Opium merupakan obat menurunkan motilitas usus sehingga mengurangi peristaltik. Konstipasi merupakan efek samping yang sering timbul. Contohnya yaitu tinctur opium, paregorik, dan kodein. Opium umumnya diberikan bersama-sama anti diare lainnya. Kemudian golongan yang kedua yaitu agen-agen opium related seperti difenoksilat atau lomotil dan loperamid atau imodium, merupakan obat sintetik yang secara kimiawi berikatan dengan narkotik meperidin. Obat-obat ini menurunkan motilitas usus dan diberikan pada diare perjalanan. Kemudian ada golongan selanjutnya yaitu adsorben. Antidiare adsorben adalah kaolin dan pektin. Agen-agen ini dikombinasi di dalam kaopektat, suatu antidiare yang ringan sampai sedang, yang dapat dibeli bebas dan dipakai dalam kombinasi dengan obat antidiare lainnya. Adapun obat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu loperamid HCl. Adapun indikasinya yaitu sebagai obat anti diare. Kemudian dosis pada obat ini yaitu untuk dewasa per oral diare akut yaitu pada awal 4 mg, lalu 2 mg, setelah itu masing-masing tinja lepas, dan dosis biasa diberikan 6 hingga 8 mg per hari. Maksimal dosis yaitu 12 mg per hari. Kemudian sebagai larutan oral dia awalnya 4 mg, kemudian 2 mg, kemudian maksimal dosisnya yaitu 16 mg per hari. Kemudian adapun efek samping pada obat loperamid HCl ini yaitu pusing, mulut kering, konstipasi, dan angioderma. Kemudian adapun farmakokinetik dari obat ini yaitu pertama adsorpsinya. Adsorpsinya dia memiliki bioavailability 0,3% hingga 0,3% onset 1 hingga 3 jam. Kemudian distribusinya penetrasi buruk melalui ke otak melalui ASI jumlah kecil. Ikatan
protein plasma sekitar 95%. Kemudian ada pun metabolismenya di metabolisme di hati dan diekskretasikan melalui feses sebanyak 30 hingga 40% dan urin 1%. Adapun mekanisme obat ini yaitu agonis opioid, berikatan dengan reseptor opioid langsung di dinding usus pada otot usus, melingkar dan longitudinal, sehingga mengurangi peristaltik propulif dan memperpanjang waktu transit, dan meningkatkan penyerapan air dan elektrolit. Ini juga meningkatkan nada dan sfinkter anal. Alasan penggunaan oleomericini yaitu di mana pada usus halus, oleomericini akan dihidrolisis oleh lipase menjadi gliserol dan asam risonelat, yang dimana berfungsi untuk menstimulasi sekresi cairan dan elektrolit serta menstimulasi peristaltik usus. Norit bermanfaat untuk mengobati keracunan dan gangguan pencernaan, seperti perut kembung dan diare. Obat yang berbentuk tablet ini mengandung karbon aktif atau arang aktif. Karbon aktif bekerja dengan cara menyerap zat yang menyebabkan keracunan. Saya akan menjelaskan cara kerja pada praktikum antidiuretik. Pertama, disiapkan alat dan bahan. Kedua, ditimbang 2 ekor tikus untuk mengetahui berat masing-masing dari tikus. Setelah ditimbang, masing-masing tikus diberi larutan oleomericini secara oral sebanyak 2 ml. Setelah diberikan, didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian diberikan larutan norit sebanyak 2 mg per oral. Setelah masing-masing tikus diberikan larutan oleomericini dan norit, masing-masing tikus untuk tikus pertama diberi larutan NaCMC 0,5% secara oral, kemudian tikus kedua diberikan sediaan loperamid sebanyak 2 mg. Setelah masing-masing tikus diberi sediaan, didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, tikus dianestesi menggunakan eter. Setelah tikus mengalami pingsan atau tidur sementara, tikus mulai dibedah dan diambil bagian usus. Setelah diambil bagian usus, diamati dan dicatat panjang usus yang dialiri norit dan panjang usus keseluruhan serta rasio dari usus. Nah, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.